Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 semester 1 pada hari Rabu tanggal 16 September 2020. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bab dinamika kependudukan Indonesia. Untuk itu, silahkan kalian buka buku LKS kalian halaman 25. Seperti yang kita ketahui, bahwa di suatu negara pasti terdapat penduduknya. Bahkan di negara Indonesia ini termasuk negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 1 adalah negara Cina, nomor 2 negara India, nomor 3 negara Amerika Serikat, dan nomor 4 adalah negara Indonesia. Setiap tahun penduduk di Indonesia selalu mengalami perkembangan, ya, baik penurunan maupun peningkatan. Coba kita lihat peta yang ada pada halaman 25. Di sini adalah peta persebaran penduduk di negara Indonesia. Dari peta persebaran penduduk Indonesia ini, kita ketahui bahwa penduduk Indonesia yang paling padat terdapat di Pulau Jawa. Hampir 57,5% penduduk Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Mengapa di Pulau Jawa paling padat penduduknya? Karena Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata ini menjadi permasalahan bagi negara Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan beberapa cara sehingga pemerintah bisa meratakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia, pemerintah melakukan sensus penduduk. Jadi, sensus penduduk itu adalah perhitungan penduduk pada suatu negara dengan cara pengumpulan, menghimpun, dan menyusun data penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Sensus penduduk ini biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sensus penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama, sensus de jure, dan yang kedua adalah sensus de facto. Yang dimaksud dengan sensus de jure yaitu pencacahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara bersangkutan. Contoh misal, ada orang yang benar-benar tinggal di negara Indonesia. Jadi pada saat itu dia benar-benar dihitung sebagai penduduk. KTP-nya KTP Indonesia. Dia benar-benar tinggal di situ. Berbeda dengan sensus de facto. Kalau sensus de facto itu adalah pencacahan yang dikenakan pada setiap orang yang pada waktu dilakukan sensus dia berada dalam wilayah negara tersebut atau dalam wilayah tersebut walaupun dia bukan negara Indonesia. Contoh misal, pemain bola, sepak bola, dikontrak di negara Indonesia. Pemain bolanya dari negara asing, misal Cristiano Ronaldo, dikontrak tim sepak bola timnas Indonesia selama 5 tahun. Berarti kan dia harus tinggal di Indonesia tuh selama 5 tahun. Nah, pada saat pelaksanaan sensus, Cristiano Ronaldo ini diikutkan walaupun dia bukan penduduk negara Indonesia. Nah, sensus yang
ikutkan Cristiano Ronaldo di situ, walaupun dia bukan warga negara Indonesia, disebut sensus de facto. Artinya pada waktu pelaksanaan sensus itu dia ada di negara Indonesia, walaupun dia bukan orang Indonesia. Selanjutnya, kita akan menghitung tentang kepadatan penduduk. Apa yang disebut dengan kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk atau disingkat KP adalah banyaknya penduduk per satuan luas pada suatu wilayah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi. Untuk menghitung kepadatan penduduk dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Perhatikan ya, ini ada lingkaran ajaib kalau ibu bilang. Kalian buat lingkaran ya. Di atas ini tulis huruf P. Di bawahnya ditulis huruf KP. Di sampingnya ditulis huruf L. P adalah jumlah penduduk. KP adalah kepadatan penduduk. L adalah luas wilayah. Jumlah penduduk dinyatakan dalam satuan jiwa. Kepadatan penduduk dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer persegi. Luas wilayah dinyatakan dalam satuan kilometer persegi. Nah, ketika kalian akan menghitung menghitung kepadatan penduduk, KP sama dengan kalian tutup KP-nya. Nah, ketika kalian tutup KP, diperoleh huruf P dan L. P ada di atas, L ada di bawah. Kalau ada di atas dan di bawah, ini artinya dibagi. Sehingga rumus KP adalah P per L. Kemudian bagaimana jika kita mencari P? P adalah jumlah penduduk. Kita tutup P-nya. Ketika kita tutup P, diperoleh huruf KP berdampingan dengan huruf L. Kalau berdampingan ini artinya dikali. Sehingga untuk mencari rumus jumlah penduduk adalah KP kali L. Sekarang bagaimana cara menghitung luas wilayah? Kalau luas wilayah dinyatakan dalam L, berarti L-nya kita tutup. Sehingga diperoleh huruf P di atas dan KP di bawah. Kalau di atas dan di bawah artinya dibagi. Sehingga cara mencari luas wilayah adalah P per KP. Kita terapkan dalam soal. Contoh soal. Data sensus penduduk di Desa Lubang Buaya pada tahun 2020 sebanyak 20 juta jiwa. Luas wilayah Desa Lubang Buaya sebesar 1000 km persegi. Pertanyaannya, hitunglah kepadatan penduduk Desa Lubang Buaya pada tahun 2020. Jangan lupa pakai dulu diketahui. Diketahui jumlah penduduk tadi ada 20 juta jiwa. Luas wilayah dinyatakan dengan L. L adalah 1000 km persegi. Ditanya KP, kepadatan penduduk. Tadi rumus kepadatan penduduk adalah KP sama dengan P per L. Kita masukkan P-nya tadi berapa? P masukkan 20 juta jiwa. L-nya masukkan 1000 km persegi. Kemudian kita coret, kita bagi ya, sehingga ketemu 20.000 jiwa
per kilometer persegi. Di bawahnya kita tulis kesimpulan. Jadi kepadatan penduduk Desa Lubang Buaya pada tahun 2020 adalah 20.000 jiwa per kilometer persegi. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Untuk penerapan dalam soal, Bu Dewi kirimkan dan kalian silahkan kirim jawaban Ibu ke Ibu. Kalian tulis soalnya di buku tulis IPS, kemudian difotokan dan dikirim lewat WA ke Ibu ya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.